Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut membaca lain kitab sekarang yang akan kita pelajari, kitab Ta'limut Ta'allim, Thariqat Ta'allum. Artinya adalah mengajari para penuntut ilmu atau para santri pada cara belajar. Taklif penyusun adalah Burhanul Islam Syekh Zarnuzi. Ini yang hidup di masa kira-kira abad tahun ke-590 Hijriyah. Ta'limut Ta'lim, Thariqat Ta'allum, Taba'atul Ula, cetakan pertama. Kita masuk ke bab muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fi darini amin. Alhamdulillah, adapun segala puji. Adapun segala puji lillah itu milik Allah, alladzi yang ianya Allah. Yaitu Allah faddala, yang melebihkan siapa Allah bani Adama kepada anak Adam. Bila ilmi wal amal, dengan ilmu dan amal. Jadi manusia itu dilebihkan oleh Allah dengan ilmu dan amal. Ala jamil alam, atas seluruh alam semesta ini. Manusia makhluk yang sempurna. Wassalat wassalam, dan bermula salawat dan salam ala Muhammadin, itu atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi Muhammad? Sayyidil Arab, itu sayyidnya orang Arab, pemimpinnya orang Arab, wal ajam, dan orang selain Arab. Jadi ajam ini orang selain Arab. Wa ala alihi, dan salawat dan salam atas keluarganya Nabi, wa ashabihi, dan atas sahabat-sahabatnya Nabi, ya Nabi ala ulumi wal hikam, yaitu sumber-sumber ilmu dan hikmah-hikmah. Sahabat dan keluarganya Nabi adalah sumber-sumber hukum dan hikmah-hikmah, karena belajar langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ba'du, adapun setelah ini, setelah pujian dan salawat, apa kata Syekh Zarnuzi? Falamma, maka ketika, ra'aitu kasiran minat tullabil ilmi, aku telah melihat kebanyakan dari para penuntut ilmu, fi zamanina, di dalam zaman kita, artinya di dalam zamannya Syekh Zarnuzi ini pada 590 Hijriah. Maka dia melihat kebanyakan orang penuntut ilmu di zamannya adalah yajidduna ilal ilmi, mereka bersungguh-sungguh kepada ilmu, wala yasiluna, dan tidak mendapati siapa mereka pada ilmu. Mereka bersungguh-sungguh kepada mencari ilmu, menuntut ilmu, dan mereka tidak mencapai pada ilmu tersebut. Apa sebabnya? Wa min manafi'ihi, dari sebagian manfaat-manfaatnya ilmu, tidak mendapatkan manfaatnya ilmu. Wa samratihi, dan buah-buahnya ilmu. Artinya kurang berkah ya. Wahia, adapun manfaat dan buahnya ilmu, al-amalu bihi, yaitu beramal dengan ilmu, wan nasyru, dan menyebarkan ilmu. Jadi orang sibuk belajar namun tidak mengamalkan pada ilmu dan tidak menyebarkan ilmu, artinya kurang manfaat. Yuhramuna, diharamkan, artinya dicegah, diharamkan kepada mereka pada zaman itu. Kenapa? 5, karena sesuatu, annahum, bahwa sungguhnya mereka, akhtau, itu tersalah siapa mereka, thariqahu, pada jalannya menuntut ilmu. Jadi kenapa mereka begitu? Ilmunya kurang manfaat, ilmunya kurang ada buahnya, yaitu buahnya apa? Tidak ada pengamalan dan tidak ada penyebaran pada ilmu tersebut. Kenapa begitu? Li'annahum, karena annahum, karena sungguhnya mereka, akhtau, itu tersalah. Salah siapa mereka, thariqahu, pada jalannya menuntut ilmu.
wa taraku syara'itahu. Nah, dan selain itu mereka juga meninggalkan pada syarat-syaratnya mencari ilmu. Wa kullu man, dan adapun setiap orang, akhto'a, yang tersalah siapa orang, toriqo, pada jalan, dolla, maka sesat siapa orang. Jadi setiap orang yang salah terhadap suatu jalan pasti akan tersesat. Jangankan jalan menuntut ilmu, jalan orang ke jalan mau ke arah Ciputat tapi jalannya lewat Tangerang atau lewat Bogor, maka ya akan sesat dia. Wala yanalu, dan tidak mendapatkan siapa orang al-maksuda, pada maksud, pada tujuan, qalla, sedikit apa maksud, au jalla, atau banyak apa maksud. Jadi mereka itu, para penuntut ilmu, tidak mendapatkan tujuan yang dicapai, maksud yang dituju, sedikit maupun banyak. Nah, fa'aradtu, maka menghendaki siapa aku, kata Syekh Zarnuji, wa ahbabtu, dan menyukai siapa aku, an ubayyina lahum, pada menjelaskan lahum, bagi mereka, thariqat ta'allumi, cara belajar, ya, cara menuntut ilmu, alama, atas sesuatu, ro'aitu, yang telah melihat aku, fil kutubi, di dalam kitab-kitab para ulama. Nah, setelah Syekh Zarnuji melihat keadaan demikian, maka dia ingin menjelaskan kepada mereka cara belajar, cara menuntut ilmu, ya kan, atas apa-apa yang telah dia lihat di dalam buku-buku atau kitab-kitab para ulama, dan wasami'tu, dan apa-apa yang telah dia dengar, min asatidati, dari guru-gurunya beliau, dari guru-guruku, kata dia, walil ilmi wal hakam, yang mempunyai ilmu dan hikmah-hikmah. Kemudian, untuk apa alasannya menulis Syekh Zarnuji menulis kitab ini, Ta'limut Ta'lim, roja ad-du'ai, karena mengharap doa, li, untukku, minar rogibina, dari orang-orang yang berhasrat, dari orang-orang yang sangat ingin, fihi, di dalamnya kitab, al-mukhlisina, yang orang-orang yang ikhlas, bil fauzi. Nah, maka di sini Syekh Zarnuji mengharapkan doa untuknya dari orang-orang yang benar-benar menginginkan dan orang-orang yang ikhlas, bil fauzi, berdoa untuk apa? Dengan kemenangan, wal khalasi, dan keselamatan, fi yaumiddin, di negeri akhirat. Jadi alasan Syekh Zarnuji menulis kitab ini adalah, ya, yang pertama karena pada zamannya orang-orang salah dalam cara mencari ilmu. Yang kedua adalah dia ingin berharap doa dari orang-orang yang menginginkan dan orang-orang yang ikhlas, agar selamat, agar menang dirinya itu di hari kemudian. Ba'dama istakhartu, setelahnya sesuatu, istakhartu, yang beristikharah siapa aku, Allah, pada Allah Ta'ala yang maha luhur, siapa Allah, fihi, di dalamnya kitab, wasamaituhu, dan menamakan siapa aku, hu, pada kitab, apa namanya, ta'limal muta'allimi tariqat ta'allumi, mengajari seorang santri, tariqat ta'allumi, pada cara belajar. Jadi ta'limu ta'lim ini, tariqat ta'allum, artinya mengajari para santri caranya belajar. Waja'altuhu fusulan, dan menjadikan aku, hu, pada kitab itu, fusulan, itu fasal-fasal. Jadi ini bab-babnya di dalam kitab Ta'limut Ta'lim. Faslun, fasal yang pertama adalah fi mahiyatil ilmi, di dalam intisarinya ilmu, ya, wal fikhi, dan fikih, wa fadlihi, dan keutamanya fikih. Yang kedua adalah fin niyati fi halit ta'allum, di dalam niat, pada niat
dalam keberadaannya belajar. Jadi niat belajar itu bagaimana? Yang ketiga adalah fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wasyarik wassabati. Di dalam memilih ilmu, ya ilmu apa yang harus dia pelajarin, wal ustad, dan di dalam memilih guru, wasyarik, dan memilih teman, wassabat, dan ketetapan ketabahan dalam belajar. Pasal yang keempat adalah fi ta'zimil ilmi wa ahli. Di dalam mengagungkan atau memuliakan ilmu dan para ahli ilmu, artinya para ulama. Yang kelima adalah fil jiddi wal muwazabati wal himmah. Fil jiddi, di dalam bersungguh-sungguh, wal muwazabah itu tekun dalam mencari ilmu, sungguh-sungguh mencari ilmu, wal himmah, dan keinginan yang kuat dalam mencari ilmu. Yang keenam adalah fi bidayatis sabaqi, di dalam permulaannya belajar, wa qadrihi, dan ukurannya belajar, wa tartibihi, dan susunannya belajar. Artinya susunan apa yang harus dipelajari lebih dulu. Bidayatus sabaqi, permulaan belajar, kapan mulainya belajar yang tepat bagi para santri, dan ukurannya belajar berapa jam. Yang ketujuh adalah fit tawakkul, di dalam bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8 adalah fi waqti tahsil, itu di dalam waktunya belajar. Yang ke-9 adalah fi syafaqati wan nasihah, di dalam belas kasih dan nasihat. Nanti akan kita buka bab ini apa saja masalah-masalahnya dan apa yang dibahas. Yang ke-10 adalah fil istifadati waqtibasil adab, di dalam mengambil manfaat suatu ilmu, waqtibasil adab, dan menjaga adab, menyesuaikan adab. Yang ke-11 adalah fil wara fi halati ta'allum. Bab wara, di dalam keadaannya belajar. Artinya ya menjaga dari hal-hal yang haram. Mata tidak melihat yang haram, telinga dan sebagainya, agar ilmu mudah masuk. Faslun fima yurisul hifza. Yang ke-12 adalah di dalam sesuatu, ya kan, apa yuris, itu menjaga hafalan, agar hafalannya kuat bagaimana. Nah, menjaga mendapatkan hafalan kuat bagaimana. Fima yurisun nisyan, dan di dalam sesuatu yang cepat menghilangkan, melupakan. Jadi kadang orang belajar tapi cepat lupa. Fima yurisun nisyan, menyebabkan lupa, apa saja yang membuat ilmu kita cepat menghafal diri kita dan juga susah menghafal atau sering lupa. Di dalam ke-13 adalah pasal yang ke-13 adalah fima yajlibu rizqa, di dalam perkara yang mendatangkan rizki, wa ma yamna'u, dan perkara yang mencegah rizki, wa ma, dan perkara yazidu fil umur, yang menambah usia, wa ma yang kusu, dan ma yang kusu, yang mengurangi usia. Jadi taklimu talim ini ada 13 pasal, telah disebutkan tadi. Wa ma taufiki, dan tidaklah taufiku ini illa billah, kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Alaihi tawakkaltu, dan atasnya Allah tawakaltu, aku bertawakal. Wa ilaihi, dan kepadanya Allah unib, aku kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.